Halo teman-teman semua, di video kali ini aku mau menjelaskan salah satu materi matematika, yaitu materi tentang bentuk aljabar. Teman-teman semua pasti udah gak asing kan sama aljabar. Nah, untuk mengetahui materi secara rincinya, mari kita simak video berikut. Sebelum lanjut ke materi, di sini aku menampilkan tujuan pembelajaran dan juga kata kunci dari materi bentuk aljabar. Ada 4 tujuan pembelajaran dan juga ada 7 kata kunci. Teman-teman bisa baca dan lihat. Let's go. Nah, teman-teman penasaran gak sih sebenarnya apa sih itu bentuk aljabar? Nah, di sini kita bakal bahas definisinya. Bentuk aljabar adalah ekspresi matematika yang terdiri dari angka, huruf atau variabel dan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Setelah tahu definisinya, apakah teman-teman penasaran mengapa ya ada penggunaan huruf dalam matematika? Jika iya, maka ayo kita cari jawabannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita itu sering perlu melakukan perhitungan. Misalnya, para nakes di rumah sakit perlu menghitung jumlah tetesan infus agar sesuai dengan kebutuhan pasien, dan perhitungan tersebut bakal panjang kalau dijelaskan dengan kata-kata, dan lebih mudah jika kita bisa mengganti kalimat panjang tersebut menjadi bentuk aljabar. Dengan aljabar, kita dapat mewakili angka yang belum diketahui dengan huruf, sehingga perhitungan menjadi lebih singkat dan mudah digunakan dalam berbagai situasi. Dan pada bab ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar, mulai dari bagiannya hingga cara menggunakannya untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada peta konsep dari materi bentuk aljabar. Nah, di sini kita akan mempelajari unsur-unsur aljabar, operasi aljabar dan sifat aljabar, dan yang terakhir adalah pemodelan. Di video kali ini kita akan membahas unsur-unsur aljabar terlebih dahulu. Unsur-unsur aljabar. Sebelum kita bahas unsur-unsurnya, kita harus tahu gimana sih contoh bentuk dari aljabar itu sendiri. Nah, di sini aku ada 3 contoh. Yang pertama yaitu 3C, yang kedua 2D dikurangi 5, dan yang ketiga 3C ditambah 2D dikurangi 5. 3 kalimat matematika itu termasuk dalam bentuk aljabar karena ketiganya memiliki persamaan, yaitu terdiri dari huruf dan juga terdiri dari angka. Dan dalam unsur aljabar, kita akan mempelajari C ini dalam bentuk aljabar memiliki kedudukan apa, dan 3 ini dalam bentuk aljabar memiliki kedudukan apa. Unsur yang pertama yaitu adalah variabel. Variabel atau peubah adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum jelas nilainya. Jadi ini untuk memisalkan sesuatu yang belum jelas nilainya. Dan dimisalkannya itu ke bentuk huruf ya teman-teman. Jadi variabel itu dalam bentuk aljabar berupa huruf. Seperti yang dapat kita lihat di contoh, ini aku buletin huruf C dan huruf D merupakan variabel dari bentuk aljabar 3C ditambah 2D dikurangi 5. Unsur yang kedua adalah koefisien. Koefisien merupakan bilangan yang menyatakan faktor pengali dari suatu variabel. Dapat dilihat di contoh, sudah diberi tanda pada angka 3 dan angka 2. Angka 3 dan angka 2 merupakan koefisien dari bentuk aljabar 3C plus 2D dikurangi 5, karena 3 merupakan faktor dari variabel C dan 2 merupakan faktor pengali dari variabel D. Dengan kata lain, koefisien adalah angka yang terletak di depan variabel. Lalu unsur selanjutnya adalah konstanta. Konstanta merupakan suku dari suatu aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel atau peubah. Dapat kita lihat di contoh, angka 5 tidak memiliki variabel. Dia hanya terdiri dari bilangan tunggal. Nah, dalam suatu bentuk aljabar, jika ada seperti ini itu dinamakan konstanta. Jadi, 5 adalah konstanta dari bentuk aljabar 3C ditambah 2D dikurangi 5. Lalu, unsur selanjutnya adalah suku. Suku merupakan bilangan, variabel, atau campuran antara perkalian bilangan dan variabel yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan dan pengurangan. Sebagai contoh dapat dilihat di sini yaitu 3C ditambah 2D dikurangi 5. Nah, yang dipisahkan oleh bentuk operasi penjumlahan dan pengurangan 3C dengan 2D dan dengan 5. Dapat diartikan bentuk aljabar di atas terdiri dari 3 suku, yaitu 3C, 2D, dan minus 5. Dan ketiga suku tersebut tidak sejenis karena masing-masing memiliki variabel yang
berbeda, sehingga suku tidak sejenis tidak dapat dijumlahkan atau dikurangkan. 3C memiliki variabel C dan 2D memiliki variabel D, sedangkan negatif 5 tidak memiliki variabel. Jadi mereka semua adalah suku yang tidak sejenis. Selanjutnya ada suku sejenis. Sudah dibahas sebelumnya, itu tadi suku tidak sejenis itu memiliki variabel yang berbeda. Maka suku sejenis itu adalah kebalikan dari suku tidak sejenis. Suku sejenis memiliki variabel yang sama, dan kita dapat menyederhanakan suku-suku sejenis dengan menjumlahkan totalnya dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana contohnya? Di sini ada 3C ditambah 2B tambah 2C dikurangi 4B. Bentuk aljabar tersebut memiliki 4 suku, 3C, 2B, 2C, dan 4B, dan dua variabel yang berbeda, yaitu B dan C. Jika dikelompokkan, maka 3C dengan 2C memiliki variabel C, 2B dengan 4B memiliki variabel B. Selanjutnya contoh, diberikan bentuk aljabar 2X ditambah 6Y dikurangi 8. Mari kita sebutkan unsur-unsurnya. Yang pertama variabel. Variabel adalah huruf. Maka huruf yang terdapat dalam bentuk aljabar ini adalah X dan Y. Lalu koefisien. Koefisien adalah angka yang terletak di depan variabel. Yang terletak di depan variabel adalah 2 dan 6, maka koefisiennya adalah 2 dan 6. Lalu konstanta. Konstanta adalah angka konstan yang tidak memiliki variabel. Di sini dalam bentuk aljabar ini adalah 8. Lalu suku. Bentuk aljabar ini memiliki 3 suku. Pertama 2X, lalu 6Y dan 8. Dan ketiga suku tersebut adalah suku tak sejenis. Selanjutnya, bahasan mengenai menginterpretasi nilai bentuk aljabar. Nah, kita dapat menginterpretasi nilai bentuk aljabar jika variabel di suatu bentuk aljabar memiliki nilai yang pasti. Sini ada contohnya, diberikan bentuk aljabar 2X ditambah 6Y dikurangi 8. Dan diberi informasi jika variabel X itu adalah bernilai 3 dan variabel Y itu bernilai 2. Maka untuk menginterpretasi nilai bentuk aljabarnya, kita perlu mensubstitusikan nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2 tadi ke bentuk aljabar. Atau kita mengganti X dengan nilai 3 dan mengganti Y dengan nilai 2. Bagaimana di sini 2X ditambah 6Y dikurangi 8, kita ganti jadi 2 dikali 3 ditambah 6 dikali 2 dikurangi 8. 2 kali 3 6, 6 kali 2 12, 8 min 8 turun, 6 tambah 12 18, 18 kurangi 8 sama dengan 10. Jadi interpretasi nilai bentuk aljabar 2X ditambah 6Y kurangi 8 adalah jika variabel X sama dengan 3 dan variabel Y sama dengan 2 adalah 10. Mungkin sekian untuk pembahasan tentang unsur-unsur aljabar. Terima kasih telah menonton video ini.